Oke, Bung Rocky, kita lanjutkan ngobrol soal kebocoran data ya, Bung Rocky. Tapi saya mesti disclaimer dulu ya. Kalau kita ngobrolin ini bukan kita mau mempalawankan para hacker. Saya takut nanti dibilang Kominfo kita mempalawankan para hacker, Bung Rocky. Memang justru orang anggap orang yang dianggap musuh pemerintah itu justru pahlawan rakyat, kan begitu. Bagi itu semacam kutukan paradoks Robin Hood. Itu saya ingat. Tapi poin kita adalah yang kita sebut digital security itu memang bukan sekedar berbahaya, tapi apa gunanya kalau seseorang, kan pertanyaan kita, ngapain sih dia nge-hack atau ngapain dia nyuri data itu kan? Itu artinya ada sesuatu yang dirahasiakan. Jadi kalau pemerintahnya sangat demokratis, nggak ada hacker di seluruh dunia, nggak ada hacker itu yang mencuri data dari sebuah negara yang demokratis, nggak ada. Karena buat apa dicuri, udah demokratis kan. Jadi pasti ada yang disembunyikan, dan Bjorka ini merasa bahwa ada hal yang disembunyikan oleh kekuasaan. Atau dia cuma mau kasih tahu, ya ini gue coba dulu kecil ya, padahal gue bisa garap lebih besar loh, tunggu tahun pemilu, gue bongkar satu-satu tuh. Kan begitu kan. Jadi Snowden efek ini yang kemudian masuk ke Indonesia, dan kita menganggap ya dia pahlawan gitu kan. Kan sama Amerika nguber si situsnya tuh, situsnya Wikileaks itu. Wikileaks ya. Nguber ke seluruh dunia, dan dia diproteksi justru oleh negara-negara demokratis kan. Jadi itu intinya. Jadi udahlah itu Pak Joni Plate, anggap aja ya ini kan ujian supaya kalian itu lebih tertib, bikin wall berlapis-lapis lah supaya nggak bisa ditembus. Tetapi teknologi selalu punya paradoks. Semakin dianggap sebagai secure, semakin orang terangsang untuk bongkar. Itu udah dari tahun 60-an itu udah berlangsung, ketika IBM masih pakai frame yang satu kantor itu, satu gedung itu, maka dia di backup bukan secara digital yang masih rumit dulu ya, dikasih dijaga orang aja kan, dijaga satpam tuh kantor-kantor IBM itu kan. Tapi sekarang ya nggak mungkin lagi itu. Jadi bersikap jujur lah. Kalau kalian kekuasaan bersikap jujur, nggak ada orang yang mau curi data Anda. Dan lebih parah lagi, data kita yang dipegang oleh kekuasaan itu yang juga dicuri. Tapi karena hacker tahu mana data yang sensitif, mana data yang sampah, jadi itu yang terjadi. Lalu reaksi BIN, ya itu data yang diambil nggak penting. Oh iya, tentu saja BIN mesti bilang begitu. Masa dia bilang data yang penting, itu justru memperlihatkan bahwa itu bahaya. Tetapi mengatakan data yang nggak penting juga, itu juga nggak boleh. Artinya udah dicuri, udah dibobol pintu masuknya tuh. Tinggal dia si hacker milih ke kamar tidur dulu, apa ke dapur. Jadi itu intinya tuh. Kecemasan pemerintah sekarang diwakilkan oleh Pak Joni Plate untuk minta supaya jangan elu-elukan dia tuh. Lo rakyat anggap dia Robin Hood digital abad kini. Sama dengan Snowden ya, meskipun Anda tadi sebut bahwa tidak ada dalam negara demokrasi yang akan menggugurkan, tapi pada waktu itu pemerintah Amerika yang demokratis berlaku curang gitu ya. Iya justru itu kan. Kan orang anggap bahwa Amerika terkenal bagian dia demokratis, tapi infiltrasi dia ke negara-negara lain dengan memanfaatkan kekuatan intelijennya, itu justru yang ingin ditandingi oleh saudara Snowden itu kan. Pesan Snowden, udahlah jangan sok-sok jago, gue juga bisa sendirian walaupun gue nggak punya peralatan secanggih kalian, tapi gue bisa lakukan hal yang sama. Jadi pemerintahan demokratis yang mulai memperlihatkan kecenderungan otoriter itu sasaran hacker. Berarti Indonesia sudah sedang ada di dalam arah otoriter sehingga hacker ambil alih. Tapi lepas dari semua soal itu, kan Presiden Jokowi ingin pamerkan ibu kota negara nanti akan dilindungi oleh WR yang wall-nya mungkin tebalnya 30 meter secara digital gitu kan. Kita bayangkan begitu tuh. Nah ini pembuktian bahwa nggak ada yang kita maksud, yang dijanjikan Presiden bisa berhasil gitu. Apalagi dalam keadaan nggak jelas tuh ibu kota baru, infrastrukturnya ditanam di tanah apa, ditanam di langit kan. Dan artinya belum ada buktinya tuh. Tapi tetap kita tahu bahwa dunia itu sekarang saling mengintai data. Jadi jual beli data juga terjadi. Ya mungkin juga si Bjorka ini juga nanti, oke, gue punya, lo mau beli. Oke, diam-diam gue kembaliin ya. Supaya dianggap pemerintah Indonesia mampu mengembalikan. Padahal udah ada transaksi beli buyback data yang dicuri oleh si Bjorka ini. Jadi itu intinya tuh. Nah, poin-poin semacam ini diperhatikan oleh internasional. Dan internasional merasa bahwa, wah, bagaimana kita mau investasi di situ, bisa-bisa
investasi high tech itu dicolong. Dan ini juga yang mungkin Elon Musk udah bayangkan sebelumnya, itu data lu bakal dicolong, ngapain gua di situ, nanti bisnis gua juga dicolong gitu. Begitu perusahaan gua mendaftar di Indonesia tuh habis gua, kira-kira begitu tuh. Kita bukan dramatisir ya, tapi kita cuma ikuti logika dari hubungan antara pencurian data dan daya tahan digital teknologi kita tuh. Dan itu di seluruh dunia begitu. Jadi setiap satu tahap perkembangan teknologi itu ada 2 tahap hacker juga maju tuh. Kenapa? Hacker memang hobinya begitu. Dia kan ingin uji teknologi. Jadi anggap aja ini dialektika antara teknologi dan ideologi. Kira-kira begitu. Dan ini saya kira pemerintah mesti aware ya. Kemarin kita selalu yang jadi rujukan kita opposite, kan gitu ya. Udah bocoran-bocoran, M50, Sambo segala macam itu opposite yang membocorkan, dan kemudian ternyata proven. Ada beberapa yang tidak, tapi banyak sekali yang kemudian terbukti. Nah sekarang muncul lagi Bjorka gitu kita. Dan masih mungkin akan muncul Bjorka atau opposite yang lain yang bakal muncul selama. Ini kan saya kira ini kan fenomena ketika negara itu cenderung tidak demokratis gitu, kemudian muncullah perlawanan-perlawanan semacam ini gitu. Itu dalam kebudayaan namanya counter culture, di dalam politik namanya oposisi, di dalam digital namanya hacker. Itu hal yang biasa banget. Jadi saya justru bukan misalkan, tapi merasa sedih karena komentar dari Pak Joni Plate hanya seolah-olah minta dikasihani gitu kan, sambil menyerongkan kesalahan pada rakyat Indonesia yang mengeluh-elukan si hacker ini. Jadi apa itu poinnya Pak Joni Plate mesti bikin semacam permenungan bahwa semua akibat dari pencurian itu karena ada peluang, kan begitu kata siapa dulu kan. Niat dan kesempatan, kalau dalam teori kriminal itu betul, dan niat dan kesempatan itu justru dibidik dengan cermat oleh sang Robin Hood digital, bukan untuk kepentingan dia, justru untuk menguji rakyat Indonesia seneng nggak kalau pemerintahnya dibongkar. Ternyata rakyat gembira dan menganggap lagi dong, ambil lagi itu. Jadi udah, itu kehendak rakyat sebetulnya. Jadi si Bjorka ini adalah wakil oposisi untuk bekerja di dalam digital politik.